Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik bahagia saat di dunia maupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia dunia maupun akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tatkala berbuat dosa, iman seseorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah kembali kepada Allah dan bertobat. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala tak bosan-bosan menyuruh kepada hambanya yang beriman untuk segera bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Begitu juga dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari 2 ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seseorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertobat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun apabila kita mau benar-benar bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dari ayat tersebut seolah-olah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertobat. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan, karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang, lagi maha penerima taubat. Lalu yang kedua adalah mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita menyadari anugerah yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal,
dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi seolah-olah nikmat tersebut tak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia tak bersyukur, diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tak akan mampu menggantikannya. Namun Allah dengan maha belas kasihnya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 34. Jika kita mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah karena kita selalu menzolimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah saudaraku semuanya apa yang saudaraku dapatkan sekarang ini. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, agar sesungguhnya azab yang sangat pedih." Allah seakan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab ditambahkannya nikmat. Oleh karenanya bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka siap-siaplah azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga adalah bersabar saat diberikan ujian. Dalam Al-Quran Surah At-Taqabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian dia menerima musibah tersebut dengan lapang dada, memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sering ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jalan keluar. Insya Allah dengan kita sabar dan selalu berusaha, Allah akan segera menggantikan ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tak pernah kita sangka-sangka akan mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila dia mendapat kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika dia tertimpa musibah, dia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, apabila tiga tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.